algoritma itu nggak bisa dipertahankan lagi kalau diubahnya di situ. Makanya dia bilang akan diubah di proses manual di PPK. Pertanyaannya adalah, jaminannya apa bakal diubah? Kalau PPK-nya bandel semua, lalu seperti kemarin, kalau saksinya yang barangkali tidak begitu kuat, dibilang, kalau Anda tidak setuju dengan proses rekapitulasi kami, silakan Anda bikin keberatan, ya kan? Kemudian bikin komplain ke tingkat atasnya dan lain sebagainya. Nanti KPU Kabupaten Kota akan mengatakan hal yang sama. KPU Provinsi akan mengatakan hal yang sama. KPU Pusat mengatakan hal yang sama. Dan terakhir, silakan Anda pergi ke MK. Coba bayangkan. Jadi, data yang salah itu tetap dipertahankan karena algoritma tadi. Coba bayangkan kita harus membuktikan 6% dikali suara sahnya berapa misalnya. Ini kan dari awal kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak benar. Dan ini logik, bukan kita ngarang-ngarang kan? Logik. Nah, yang logis ini kemudian tidak direspon secara baik, secara bijak oleh KPU. Dia lontarkan saja dan dia nanti terakhir kalau 2019 terjadi perbedaan yang mendasar, dia akan mengatakan bahwa yang si rekap ini nggak berlaku, ini bukan formal. Ini hanya sekedar transparansi, tanggung jawab kepada masyarakat dan lain sebagainya. Karena waktu itu kan situng KPU dipermasalahkan di Bawaslu, lalu Bawaslu memerintahkan agar memperbaiki situng, tapi situng nggak diperbaiki. KPU cuma bilang ini unofficial, bukan yang hasil yang murni, hasil yang benar. Yang benar adalah rekapitulasi. Nah, rekapitulasinya itu yang kemudian sudah memenangkan paslon tertentu. Nah, kita tidak ingin segalanya menjadi terlambat, lalu kemudian bak sampahnya di Mahkamah Konstitusi. Yang kita juga kadang-kadang pertanyakan, apalagi Pak Manusman kembali lagi nih. Iya. Jadi Mbak sama aja Mbak, kalau Mbak di bus ada yang nginjek kaki Mbak, terus Mbak bilang, Mas, kaki nginjek kaki saya, laporkan aja ke polisi. Tapi kaki Mbak masih diinjak. Kan sebenarnya kita kasih tahu bahwa kaki kita diinjak supaya diangkat, supaya tidak diteruskan. Ini enggak, tetap diinjak. Kalau Mbak nggak setuju kaki Mbak saya injak, Mbak lapor aja ke polisi. Ya, pertanyaan selanjutnya ya. Iya tadi, yes. Dari mana Mas? Terima kasih. Saya Arif dari cnnindonesia.com. Sejak hari pencoblosan, Pak Anies meminta para pendukungnya untuk tidak tergiring dengan quick count. Hal serupa juga disampaikan oleh capres dari 03, Mas Ganjar, yang juga justru bertanya balik apakah rekan-rekan media percaya dengan perolehan suara yang didapatkan oleh kubu 03. Dan hari ini quick count hampir seluruhnya sudah mencapai 100%. Dan seluruh lembaga yang melakukan quick count kurang lebih menunjukkan angka yang sama. Namun dari timnas sendiri tadi menjelaskan bahwa ada dugaan bahwa quick count ini justru akan menjadi legitimasi hasil real count itu. Nah, merujuk pada hal itu, apakah sebenarnya dari timnas Amin sendiri melihat bahwa quick count sejumlah lembaga ini kontras dengan hasil quick count internal yang dilakukan oleh timnas Amin? Karena sejak awal sudah bilang jangan tergiring, dan sekarang juga mengkhawatirkan atau mencurigai bahwa hasil quick count ini akan melegitimasi real count tersendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mas Bang Putra kan ini pertanyaannya? Kepada Mas BW. Saya juga kan? Iya. Gini, saya tidak ingin memperdapatkan metodologi quick count. Cuman saya ingin mempersoalkan quick count yang tadi secara kuantiti harusnya secara metodologis ada di 4.000 per 400 per provinsi. 400 per provinsi. Apakah metodologi itu diikuti? Satu, tidak diduga. Terus kedua, quick count itu tidak juga mengkonfirmasi hal-hal yang tadi bersifat kecurangan tadi, angka-angka itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita percaya pada quick count yang secara metodologis di-challenge dengan dua hal tadi? Itu bagian yang pertama. Yang kedua, ini nanti minta dikonfirmasi kepada ahli-ahlinya. Quick count biasanya itu lebih rendah daripada hasil real count atau survei. Biasanya begitu. Nah sekarang hasil survei, lihat 9 Februari, 10 Februari, Roy Morgan hasil surveinya itu cuma 46%.
9 Februari. Sebagian besar orang yang melakukan quick count, yang juga jadi surveyor, pada tanggal 10 Februari itu rata-rata 50, lebih sedikit. Sekarang quick count-nya lebih tinggi. Nah, dari kebiasaan yang terjadi itu, ini kebiasaan ini, bahwa quick count itu di bawah hasil survei dan real count, harusnya quick count itu di bawah itu. Sekarang tinggi. Jadi ini yang disebut dengan paradoksnya. Nah, itu yang ingin dijawab seperti itu. Nah, calon presiden menyatakan bahwa calon presiden menyatakan, Mas Anies mengatakan jangan terlalu tergiring. Menurut saya itu adalah ucapan yang memang harus dilakukan oleh calon presiden. Tapi fakta menunjukkan quick count itu justru sudah menggiring persepsi orang mengenai proses kemenangan pemilu ini, dengan mengabaikan kecurangan-kecurangan. Nah, itu sebabnya kami mencoba mengkonfirmasi itu kecurangan begitu banyak. Sekarang pertanyaan kita mesti dibalikin sama surveyor nih. Cuy, kalau lu bikin quick count, dan kemudian basisnya dipenuhi oleh kecurangan, kamu masih mau nggak menggunakan quick count itu sebagai dasarmu untuk berpijak? Kan itu. Pertanyaannya itu sebenarnya. Yes. Tapi Mas Boyo, berarti apakah ini hasil quick count dari Timnas Amin itu menunjukkan berbeda dengan hasil quick count pada umumnya, yakni mungkin jadi 2 putaran dari hasil quick count dari Timnas? Kalau menggunakan Roy Morgan 46%, harusnya quick count-nya adalah di bawah itu. Roy Morgan ya, 9 Februari. Roy Morgan itu adalah satu pollster, surveyor yang banyak dipakai oleh marketer. Saya mau menggunakan itu yang dia dari Australia. Kira-kira itu. Kayak jualan Roy Morgan ya, sebenarnya kita ngambil data aja. Roy Morgan. Tapi juga gini, Roy Martin lah. tambahan sedikit ya. Kan quick count itu memang bukan data yang bisa dipakai sebagai sebuah keputusan. Jadi misalnya ya, katakanlah quick count-nya menguntungkan kita, nggak bisa juga kita pakai untuk challenge di misalnya dimanapun, di Bawaslu, di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalaupun misalnya ada kesalahan metodologi, kesalahan input dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Cuman berapapun hasil dari quick count itu dia tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Nah, bagaimana kemudian ada paslon yang sudah selebrasi hanya mendasarkan diri pada quick count? Kan nggak masuk akal. Bahkan kalaupun misalnya hasil dari Sirekap itu sudah 100%, itu kan nggak bisa juga dijadikan patokan. Kan patokan tetap yang official nanti pada tanggal 20 Maret mungkin, paling lambat. Karena itu dari sisi etika politiknya, ya tidak boleh mendasarkan pada hal yang memang tidak bisa dijadikan dasar secara official atau secara legal. Itulah. Tapi masalahnya adalah quick count sengaja dipakai untuk menggiring opini. Masa kita suruh nyerah, suruh legowo misalnya ya? Kan bukan begitu. Gitu. Ya. Permainan belum selesai. Nah, di belakang dulu Mas yang topi dengan yang baju batik, Mbak. Selamat sore. Sorry, yang pakai topi dulu, Mbak. Oh iya. Oke, selamat sore. Saya Thomas dari Kompas.com. Mau tanya, kan dari tadi disebut kalau ada yang bermasalah terkait quick count dan rekapnya dari KPU ya. Dan tadi dari Timnas sendiri mengatakan mengajukan untuk mau audit KPU gitulah ya, simpelnya. Mengajukan audit kepada KPU gitu untuk dari semua paslon juga ikut terlibat gitu, mengirimkan wakilnya lah. Nah, tapi pertanyaannya, apakah sejauh ini itu baru rencana atau sudah ada komunikasi yang dibangun dengan KPU gitu? Dan kalau udah ada, kayak gimana sih dari KPU menanggapinya gitu? Mengiyakan atau tidak? Gitu. Terima kasih. Sekalian. Yes, Baik, selamat sore. Nama saya Santi Dewi. Saya dari IDN Times. Ada 2 pertanyaan. Satu ditunjukkan ke Mas Bewi, satu ke Pak Refli Harun. Mas Bewi kan punya pengalaman ya di 2019 mewakili Pak Prabowo dan Pengalaman yang Sandiaga. jelek apa yang buruk nih? Pak Prabowo dan Mas Sandi waktu itu sengketa MK melawan paslon yang sekarang mendukung mereka di 2024 gitu. Saya mau menanyakan ke Mas Bewi, seandainya ini memang akhirnya bergulir hingga ke MK, apa peluangnya Timnas Amin bisa membuat satu perbedaan dari hasil dugaan yang sudah disampaikan
beberapa hari belakangan gitu, karena waktu itu bahkan sudah ada Pak Anwar Usman, dan saat ini Pak Anwar Usman juga sudah terbukti kan melanggar kode etik berat dengan intervensi soal pencalonan keponakannya begitu di pemilu tahun ini. Kemudian kalau yang kedua ke Pak Refli, waktu pas hari Rabu malam, Mas Anies mengatakan bahwa beliau akan tetap setia. Saya akan tetap setia berada di dalam gerakan perubahan, bukan saya dan Cak Imin akan setia di dalam gerakan perubahan. Apakah ini artinya nantinya yang berpeluang untuk ada di luar pemerintahan hanya Mas Anies dan Cak Imin dan partai yang lainnya itu mungkin akan tergoda untuk membentuk koalisi yang lain bersama Paslon 02? Itu saja. Terima kasih. Sekalian ya, Chef. Satu lagi deh, jadi langsung. Iya. Terima kasih. Saya Brian dari Kompas TV menambahkan pertanyaan dari Mbak mungkin selaras dengan pertanyaan saya. Siapa saja boleh menjawabnya dari Timnas Amin. Iya Pak. Iya. Jadi pertama yang ingin saya tanyakan adalah pertama kan hasil survei ataupun elektabilitas kan memang sebelum hasil pemilihan keluar kan itu sama atau hampir sama dengan hasil quick count yang keluar, bahkan suara Pak Prabowo Gibran sendiri melebihi dari suara hasil survei dari masing-masing contoh salah satu mungkin Litbang Kompas karena saya kerja di Kompas seperti itu, dan Pak Anies mengatakan bahwa ya kita tidak percaya dan kita yakin ini bisa ke 2 putaran seperti itu. Lantas yang dipercaya dari Timnas Amin sendiri apa dan apa yang akan dibawa jika ini memang akan melabuh ke MK seperti itu untuk memperkuat bahwa ya menjunjung keadilan hukum dan melawan kecurangan itu bisa dan ada dan nyata di Indonesia. Terima kasih. Terakhir Pak. Ini dulu ya, jawab dulu baru jadi. Saya jawab yang dari apa? Pakai topik bukan. Kita udah kirim 2 surat ke KPU untuk mengajukan audit teknologi terhadap sistem ACMK. Dan sampai hari ini tidak direspon. Kemudian yang surat yang ketiga adalah kita ajukan ke Bawaslu. Bawaslu juga mendorong KPU untuk melakukan audit. Dia semata-mata ingin perbaikan sistem demokrasi kita. Ada ngajak paslon lain juga untuk Enggak, kan kita cuma menunggu KPU-nya. Mau 3 paslon, mau 1 paslon, kalau dia bertiket baik untuk membuka karena tidak ada hidden agenda. Kalau saya jadi ketua KPU, begitu paslon mengajak audit, kalau saya tidak punya niat curang, pasti saya akan terima dengan baik dan itu membantu saya. Kalau saya ketua KPU misalnya. Nah, kalau menolak itu artinya apa? Ada orang mau memeriksa kebenaran sebuah sistem yang kita bangun, terus kita menolak. Kira-kira apa? Terjemahkan aja sendiri. Dan tadi ke Mas Bambang. Pertanyaan dari Mbak siapa? Santi Dewi ya. Ada pertanyaan lu kepada Mas Anies dan Cak Imin, tapi justru kami yang jawab. Iya, yang Mas Anies Cak Imin itu ke Bang Refli. Oh iya, Kalau Mas BW soal nggak, maksud saya kalau ditanyakan ke Refli, apakah Refli punya otoritas untuk menjawab? Saya mengira-ngira aja. kan bagian dari Karena Dewan semalam Pakar. saya ketemu Oke, kalau pertanyaan ke saya tadi soal sengketa, kemungkinan Oh, akan bergulir ini. sengketa di MK. baik, teman-teman sekarang sudah ada bukan hanya kawal Amin, pasangan calon punya sistem untuk mengontrol, ada juga sebagian sekitar 5-7 civil society yang juga ingin mengawal prosesnya. Ada kawal pemilu, ada warga jaga suara, ada kawal suara, macam-macam kayak gitu. Dan ada yang lebih spesifik lagi, yaitu yang khusus kecurangan.com. Itu ada tuh, www.kecurangan.com. Nah, semua sistem yang dibangun oleh mereka, basisnya itu digital. Kalau kemudian ditanyakan perbedaannya dengan 2019 itu kita menghadirkan 5 kontainer yang alhamdulillah nggak pernah dibaca. Nah sekarang dengan sistem yang ada itu, dengan digitalisasi itu, maka kita bisa kayak meme tadi itu yang dibikin oleh Adit itu masivitas itu dengan sistem yang dikawal kecurangan itu akan ada digitalisasi, kita bisa lihat wilayahnya sampai di mana. Kemarin press conference-nya menunjukkan dari 38 provinsi 36 terjadi yang disebut dengan kecurangan itu atau penggelembungan suara. 36, dan ada sekian banyak
kabupaten, itu lebih dari 200 loh. Nanti datanya ada. Dengan begitu nanti kita akan bisa lihat masivitasnya itu seperti apa. Yang kedua soal kecurangan. Hari ini yang didiskusikan kecurangannya itu lebih kepada kecurangan di pencoblosan dan pemungutan suara berkaitan dengan penghitungan. Padahal ada kecurangan bentuk lain yang tidak bisa dideteksi di situ. Apa? Politik uang. Itu kan dilakukan. Politisasi bansos itu dilakukan. Itu yang mempengaruhi tendensi dari para pemilih untuk memilih paslon tertentu. Dan kalau ini dikaitkan, itu yang disebut dengan well organized. Ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau pakai bahasa anti korupsi itu well organized. Apalagi dalam bahasa saya itu ada apa yang disebut dengan well planned dan well prepared dan ditutup dengan well organized itu. Jadi masif, sistematis itu ada di tengah. Ini dilakukan dengan well planned. Dirty Vote menjelaskan well planning dan well preparing dari kejahatan ini. Nah itu kan nggak bisa ditulisnya di dalam kecurangan yang hari ini kita diskusikan. Itu yang terjadi juga. Terus independensi aparat itu kan juga jadi masalah dan itu mempengaruhi pilihan-pilihan. Nah itu nanti Mbak Santi itu nanti akan muncul. Jadi nanti pembuktiannya akan sangat digital banget. Hakim MK akan tanya, lu mau membuktikan yang mana? Jawa Timur, baik. Jawa Timur di provinsi ini ada 30 kabupaten ternyata indicated atau infected dengan penggelembungan suara. Di Jawa Timur itu bentuk-bentuknya, teman-teman tim hukum ya, ya, udah punya jenis dan bentuk pelanggarannya, akan masuk di situ. Jadi akan dengan mudah kita mengolah, mengklasifikasi dan mengkategorisasi serta menyimpulkan terjadi apa yang disebut dengan TSM tadi. Itu bedanya dalam cara pembuktian. Jadi nggak pakai kertas lagi nih bos. Dan semua informasi mengenai itu bisa langsung ada di situ, di dalam sistem itu. Nah, mudah-mudahan literasi mengenai digital itu ada di teman-teman hakim MK. Mudah-mudahan. Tapi artinya Mas BW yakin ada peluang besar untuk memenangkan atau mengubah hasil meskipun di tahun ini ada konflik kepentingan. Anwar Usman masih ada di MK. Kalau kemarin kan 2019 belum ada konflik kepentingannya karena sudah ada sebenarnya karena Pak Jokowi kan belum nikah nih. Belum. Dia baru menikahnya setelah itu. Belum ada konflik personal banget kepentingan. sih kamu. Kalau saya begini, di tengah kegelapan yang sangat zalim itu hanya optimisme yang kita punya. Kalau kau hancurkan optimisme itu Santi, itu Sinta Dewi, habis kita. Jadi optimisme itulah yang akan dan kelak akan menjemput harapan. Kita hanya punya itu, orang-orang yang bersabar. Apalagi kita punya. Jadi gini, ini agak sama Santi ya. Iya. Ini dia terlalu maju cara berpikirnya. Jadi Anies semalam datang ke tempat relawan. Kalian ini kenapa katanya? Ini pemilu ini belum selesai. Kok seolah-olah dia mengatakan bahwa yang namanya gerakan perubahan itu tetap stay kalau Anies kalah di luar sistem. Ini belum selesai gitu. Siapa tahu yang dilantik memang Anies Baswedan nanti. Itu satu. Yang kedua, ya tentu kan dia ngomong dirinya sendiri dulu. Kalau dia ngomong orang lain kan walaupun satu pasangan itu kan soal lain. Jadi itu yang lainnya tidak bisa saya sampaikan karena saya tidak tahu hati dan pikiran Anies Baswedan selanjutnya. Yes. Tapi ada satu tambahan. Menurut putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Paman Usman tidak boleh ikut sidang karena ada konflik of interest. Nah, mudah-mudahan MK diikuti itu oleh 8 hakim lainnya sehingga melarang Anwar Usman untuk ikut menyidangkan sengketa hasil pemilu seandainya memang sampai ke sana. Ya, Pilpres. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Nggak boleh banyak-banyak. Belum Yang ini belum dijawab ya? Iya. Tadi apa pertanyaannya, Bang? Pertama kan hasil survei. Oh gini, yang udah ingat. Jadi yang akan kita pakai rujukannya pasti yang kawal amin dong. Real call-nya kita. Oke? Kan Anda nanya kan, terus mau percaya sama sendiri.
Tapi kalau soal data-datanya sendiri nanti yang dibawa apa aja, Pak? Kalau misalnya untuk menguatkan bahwa memang Apa sih adil mesti jujur dikasih itu tahu ada. Nah, besok lagi. Nanti siapkan lawan. Tapi kalau misalnya soalnya udah ada berapa persen data yang dipunya? Ada. Tanya sama tim IT. Sedang gitu ya. Ada. Sedang. Karena itu data internal, kalau dibuka jadi data eksternal. Nanti kita, itu karena itu adalah basis data kita nanti kalau ada sengketa itu kita siapkan. Dan jangan berpikir bahwa cuma dua putaran saja itu minimalis kalau kita misalnya bersengketa di MK harus begitu misalnya ya. Tapi bisa jadi kemudian pasangan yang curang didiskualifikasi kan menjadi putaran baru, ya akan menjadi presiden yang baru bagi Mahkamah Konstitusi. Sudah. Terakhir Mas. Ya, Timnas Amin ini kan konferensi pers yang ketiga kalau nggak salah ya terkait tentang kecurangan. Fokusnya kecurangan. Pertanyaannya, ini juga pertanyaan publik. Sebetulnya kalau dihitung dari hari pemilihan kemarin, mestinya paling lambat besok Timnas Amin sudah bisa mengucapkan berapa data yang real yang mereka punya. Itu basisnya adalah apakah Timnas Amin bisa mengcover 820-an ribu saksi, sehingga omong kosong tentang quick count dan lain-lain itu pasti runtuh. Nah pertanyaannya, apakah Timnas Amin pada pilpres yang kemarin bisa mengcover seluruh TPS itu, sehingga punya data yang firm dan otomatis quick count runtuh. Yang kedua, terkait tentang audit di website KPU Sirekap. Memang dari tim hukum Timnas Amin sudah mengajukan 2 kali. Kemarin Ketua Umumnya Pak Ari menyampaikan itu, tapi tidak digubris. Setelah terjadi begitu banyak anomali,